Banyak yang makang menikah ngajak beda ajaran. Dikatakan kita kan toleransi gitu. Kita sesama sebangsa dan negara. Ya memang benar. Kita sebangsa dan setanah air. NKRI. Tapi kalau meneruskan keturunan, kutukan itu kita harus sedulur. Sedulur ya seajaran. Siwa Buddha. Paling jauh kita tuh boleh mengambil atau menikah ke Cina yang keturunan Buddha, yang ada masih wiharanya, yang masih ada tempat sucinya, ada tempat abunya. Nah, kenapa demikian? Begini saya sampaikan. Kalau ajaran kita, kelahiran sekarang itu adalah kita menebus manifestasi kelahiran kita sebelumnya. Makanya kita jadi manusia. Manusia itu lahir hanya sekali. Setelah itu dia menjalankan perputaran alam semesta lagi. Sekarang kelahiran ini di dunia, di alam semesta ini yang paling utama adalah kelahiran jadi manusia. Karena manusialah yang memegang peranan menunggalkan partikel-partikel atom, partikel-partikel Tuhan yang perputarannya ada di langit, dewa-dewa yang ada di langit. Misalnya kalau roh itu menuju ke Saptoloka, dari perjalanannya di bawah itu, di saat matinya rohnya berada di tingkatan namo. Di sana dia begitu mati, dia lahir dah di sana di namo. Kalau dia ada di Teriat, begitu dia ngawet lagi perjalanannya lewat Teriat. Kalau dia kematiannya tersesat di Wong Samar, Juatmanya itu menunggal lagi di Wong Samar, dan ngawet dari sana menuju ke Saptoloka. Seberapa jauh dia bisa kalau dia tidak ngentang linggih. Maka ngentang linggih 30 tahun sekali itu sangat dibutuhkan agar roh-roh leluhur kita yang telah mati tidak memitis jadi binatang. Karena kalau kelahirannya jatuh rohnya di namo, dia begitu dia mati, udah diaben, dia kembali, dia dari paling-paling ya kalau ada yang nebusin dia di kuburan. Kalau enggak jadi ular belatung dia naik. Lalu lagi dia sampai mencapai ke Saptoloka, biar dia bisa menjadi ke Saptoloka, biar dia bisa memitis jadi manusia lagi. Jauh melewati elemen Teriat. Dia harus jadi ular sana, likas lah. Maka ada orang kerohan ular kan, wah, siapa ini dibilang orang jahat, pergi kamu bukan itu Tuhan, baliannya dukunnya itu salah. Itu dewa yang mantuk empoyangan sebelumnya itu masih samrak, perlu penunggalan lautan yang dalam, penunggalan partikel-partikel atman yang harus disucikan dalam tubuhnya. Nah inilah intuisinya kurang jauh mengetahui untuk itu, kurang paham jadinya, sehingga menuduh ini bisa ngeliat, menuduh itu yang nyerang. Padahal partikel-partikel atom itu yang membutuhkan penunggalan jiwatma dan parama atma dalam tubuh itu yang perlu disucikan. Itu yang saya sampaikan kepada semeton. Apabila dia tidak pernah melakukan penyucian sentananya, tidak mau melakukan perbuatan apa-apa, dan tidak melakukan penebusan yang untuk empoyangan, bahkan tidak ngentang linggih, itu dah leluhurnya tuh begitu jatuh, mati dia jatuhnya di
sekretariat, begitu mati menyatu udah jadi ular dia. Lagi sekian ratus tahun naik dia, jadi dia buaya, ditinggal penasaran buaya dia. Hah? Itu dibilang, orang masuk surga menurut Atma Prasangso, baru mati mau pamit dengan berajaan, mau pamit di dalam kayang, berjalan menemukan buaya, menemukan macan, menemukan anjing, itu dia. Nanti dijemput oleh dewa naik surga. Disuruh menghayal, manusia tidak mau mengerti jati dirinya. Nah, karena kita sudah lama berabad-abad dipalsukan ajaran kita oleh antropolog penjajah, sekarang kita harus mencari jati diri kita, kembali ke jati diri kita, supaya intuisi kita aktif, supaya kita mengetahui Tuhan itu. Nah, di sini kenapa kita tidak boleh menikah sama beda ajaran? Nanti begitu kita menikah, dosa-dosa sebelumnya itu sudah memitis dari binatang. Kalau kita kan masih punya pelinggih kayangan 3, sad kayangan, kayangan jagat. Nah, apabila tersesat misalnya roh leluhur kita berada di nemu-nemu, masih kita punya merjepati, kita nembusin di sana. Masih terikat misalnya roh leluhur kita masih ada di hutan, ya kita punya teriat, kita tebusin teriat, kita tebusin dia, tunggalkan di teriat. Dia masih di lautan tanpa tepi nih, kita masih ada dalam kayangan. Ini tersesat masih berada di Tugolagel, kita masih ada Sabtu Petala. Ini tersesat di jantung, tersesat di ini, sakit jantung, sakit ini, kita masih punya dasar aksara, pelinggih-pelinggih dasar aksara di seluruh Bali. Nah, itu dah kita bisa menebusnya. Tapi kalau dia pasangan kita yang tidak seajaran, begitu ada masalah, jemputnya di mana? Dia sudah jadi binatang, menesprestasi dosa-dosa sebelum kelahirannya, kan bingung jemputnya. Nah, begitu dia melahirkan anak laki-laki ini udah yang sulit akan diberitahu, akan memikul kutukan yang sangat besar. Kalau dia menikah, yang perempuan menikah sama keajaran lain, kalau dia punya anak laki-laki juga tersesat. Kutukan yang sangat besar. Kalau dia punya menikah keluar, misalnya yang perempuan menikah keluar ajaran, kalau dia punya anak perempuan ya aman ya. Kalau punya anak laki, tapi kalau punya anak laki-laki itu yang menjadi permasalahannya. Nah, begitu juga yang dari luar menikah sama kita orang laki-laki. Begitu menikah, begitu punya anak laki-laki, sulit, dia akan memikul kutukan yang sangat besar, karena kan surganya ibu ada di anak, surganya anak laki-laki ada di ibunya, surganya bapaknya ada di anak perempuannya gitu. Nah, itulah permasalahannya. Biar saya perjelas lagi, pernikahan yang beda ajaran berisiko ke depannya. Pada saat awalnya nggak apa-apa, karena enak, karena masih nikmat, masih fresh. Begitu kelahiran nanti, turun-temurun memikul kutukan yang sangat besar sekali. Akan sulit menemukan kedamaian. Itu berarti sekian tahun tidak akan menemukan dewa, karena kelahiran dosa sebelumnya itu jadi binatang. Gak bisa dia menemukan dewa. Kalau dia mau angkat dewa, itu berat sekali. Tidak bisa itu, berat sekali. Yang sudah satu ajarannya berat mengangkat dewanya, apalagi orang yang tidak satu ajaran. Itu yang saya sampaikan kepada sobat. Makanya hindari kalau bisa. Sejelek-jelek nak peturun raga aja kangwang, dia diwarin pasti akan luweh. Seluung-luung nih bukan satu ajaran, senikmat-nikmatnya apapun kita, ujung-ujungnya apalagi bisa bercerai, benyah latih. Itu pengalaman tuh loh, udah pengalaman dan sudah saya buktikan kebenarannya.